adalah pada saat sujud terakhir di waktu sholat. Di situ boleh kita membacakan doa. Namun kalau dilafalkan pakai bahasa Arab. Kalau tak dilafalkan, hanya sebatas di hati saja, itu boleh dengan bahasa apapun yang kita mengerti dan paling khusyuk. Tapi kalau kita mengucapkan, pakai bahasa Arab. Nah, ada istighfar yang bisa kita bacakan di sujud terakhir untuk mengamalkan ini. Dan saya berharap sebenarnya Bapak Ibu sudah pada hafal dan mau mengamalkannya. Semoga dengan ini insya Allah ke depan selamat kita dari bencana dan selamat saudara-saudara kita di tempat manapun. Istighfarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik. Sudah betul? Belum pernah dihafalkan. Itu sujud terakhir. Ibu sudah hafal? Iya. Gimana Pak? Lama kali nanti Pak Ibu bermusalam kita masih sujud terakhir lagi Pak. Gimana? Oh, cepat bacanya. Ini kan dipelankan supaya bisa. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma yaqulu bika selesai. Ya sebentar aja sebenarnya bacanya itu. Karena begini, kalau sudah hafal dan faham maknanya cepat pulang. Apalagi makrifatnya hanya sedikit doang. Jadi permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengakuan kita ini menzalimi diri kita, banyak kesalahan kita, kekurangan yang kita lakukan sehingga kita butuh ampunan Allah. Bacaannya begini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir maghfiratan min 'indik. Memang agak panjang. Kalau tak ditulis tak dihafal, mungkin saja kita payah untuk membacanya. Nah, intinya saja saya sampaikan melalui arti Allahumma wahai Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi menzalimi diriku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, kezaliman yang begitu banyak, kabira, kezaliman yang begitu besar. La yaghfiru dhunuba illa anta, tidak akan ada yang mampu mengampuni kezaliman saya, dosa-dosa saya kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, ampunkan aku keampunan dari sisimu. Jadi yang penting ibu bapak tahu teorinya saja. Kalau tak bisa lagi menghafal bahasa Arabnya, yang penting teorinya. Yang pertama, meminta ampun kepada Allah itu mesti mengaku dosa dulu. Jangan langsung astagfirullah. Enggak, kita mesti menghadirkan kesadaran dulu bahwa kita memang melakukan kesalahan. Setidaknya kalau merasa tidak pernah melakukan dosa, setidaknya kewajiban kita belum sempurna. Nyawa sudah dikasih, nafas sudah dikasih, kehidupan fasilitas semua sudah ada. Tapi perintah Allah tidak bersungguh-sungguh kita kerjakan. Itu yang kita minta ampun dulu kepada Allah. Karena kan seorang hamba itu benar-benar harus patuh mestinya. Nah, teorinya sadar kita boleh kepada diri. Kepada diri itu maksudnya seolah-olah kita tidak menghargai diri kita dengan melakukan kesalahan keburukan. Kok tidak menghargai, tidak menghormati? Ya karena dengan sebab kesalahan kita kan yang kena kita juga, yang kena siksa kita juga di akhirat itu. Dalam Al-Quran ini luar biasa Allah sampaikan. Zuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Di akhirat nanti orang-orang kafir itu diazab, disiksa tanpa jeda. Kalau di dunia ini dimasukkan ke penjara, masih ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan untuk yang namanya makan, kamar mandi, bahkan untuk sholat pun boleh. Misalnya jenis siksaannya apa ya, gotong royong contohnya di Indonesia, mengangkat batu atau memahat sesuatu. Ya kalau masuk waktu makan, berarti itu makan dulu. Permisi kamar mandi, mau ke toilet silakan. Waktunya tidur silakan tidur. Tapi kalau di akhirat, dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan kata Allah, itu yang kau
Seandainya hukuman di akhirat itu hanya di setting saja, Pak. Tak, ini saja. Ya, bagi kita yang tak tahan digituin kan besar saja, Pak. Apalagi karena malaikat besar, diginiin aja lah, nggak usah ditampar, dipukul, diginiin aja, non-stop, sakit, ya tunggu rasakan, sakit, tunggu rasakan, nggak ada, mau itu di sebentar, nggak ada istilah. Kalau apalagi tampar, nggak ada istilah berarti sebentar pun. Mohon maaf sebentar aja, mohon maaf nggak ada. Nah, selama-lamanya, mau bilang. Jadi itu teorinya, mesti sadar. Kita zalim, artinya ada kesalahan, keburukan, kemaksiatan yang terlanjur kita laksanakan, lalu kita minta ampun kepada Allah SWT. Apalagi kita ini potensi maksiatnya memang besar, payah untuk menghindarkan itu. Apalagi bergaul dengan masyarakat sekitar, kita berinteraksi agak payah. Yang laki-laki untuk menundukkan mata payah, yang baru keluar rumah saja kadang-kadang timbul maksiat. Jangankan di situ, di pengajian saya pun kadang-kadang ada hasad, ada ketidaksukaan, ada kebencian yang tiba-tiba saja muncul. Karena memang hati kita ini ada dua kamar, ada madmumah, ada mahmudah. Ada satu kamar yang merangkul semua sikap atau sifat buruk yang kalau tidak diperangi, dia akan semakin mengembang, semakin mengkristal, semakin kuat. Apalagi didatangi oleh bisikan syaitan, makin kuat seperti rumah. Merasa paling jago, merasa paling hebat, merasa paling berilmu, merasa paling berkuasa, merasa paling benar. Itu perasaan itu semua ditiupkan oleh iblis. Nah, kalau dia itu tidak dihancurkan, tidak diusir, karena alasan mudah, akhirnya ada orang yang kelihatannya manusia tapi sebenarnya punya sifat iblis. Dan iblis itu bisa masuk masjid, bahkan bisa menggoda orang yang sholat. Nah, harus diperangi. Ya, salah satu cara memeranginya itu juga. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li. Nah, kemudian kalau kita mau lanjut untuk memerangi daripada sifat dan kemungkaran itu, bisa juga dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi mesti dipelajari dulu makna-maknanya supaya senjatanya itu memang ampuh untuk mengusir mereka. Ucapan la ilaha illallah teorinya saja sudah cukup sebenarnya, tapi kalau mau berbesar senjatanya agar dapat mengusir keburukan-keburukan hati, bisa kita pelajari makna daripada la ilaha illallah itu. Ini yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah barangkali pengajian kita pada malam hari ini. Semoga kita yang berhadir mengamalkan istighfar. Tidak hanya waktu sholat, tapi ada waktu-waktu luang kita istighfar. Dan teorinya bisa kita laksanakan. Teori yang dimaksudkan itu, ya kita ingat-ingat dulu kesalahan kita. Mengingat kesalahan itu begini, jangan sampai juga kita mengingat kesalahan dan hanya putus asa. Banyak juga orang yang merasa dirinya bersalah, akhirnya tidak punya semangat untuk menjalani hidup. Perasaan banyak hanya salah dia, malu melihat orang, malu kalau kepada orang ini jangan sampai malu melihat Tuhan, malu mau ke masjid gara-gara merasa banyak salah, itu salah juga teori. Ada banyak anak muda yang tak mau ke masjid karena merasa dirinya belum pantas. Itu kan memang tahu dirinya bersalah, tahu dirinya berdosa, tapi cara dia untuk menyikapi itu salah. Justru kalau tahu merasa berdosa, harus lebih optimis dong, dosa itu yang punya Allah. Itulah tadi teori istighfar. Nah, ingat dosa dan istighfar kepada Allah. Ketika mengingat dosa, bukan justru membuat pesimis untuk diampuni Allah, tapi harus lebih optimis akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan karena istighfar yang kita bacakan, Allah tidak menjadikan bencana sebagai teguran kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu. Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan. Mulai akhirat tadi. Kalau diberikan ada siang dan malam. Kalau di akhirat nanti ada siang dan malam. Tidak dijelaskan adanya siang dan malam di akhirat.
Yang ada adalah surga dan neraka. Di dalam surga tak lagi diperlukan antara siang dengan malam, karena kenikmatan di sana tidaklah berkaitan dengan siang dan malam. Nah, kenikmatan di dalam surga itu justru adalah pelampiasan atau pemberian atas keinginan-keinginan yang belum tercapai sebelumnya. Dan keinginan yang paling penting yang didapatkan dalam surga adalah nadhirah, artinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak penting bagi kita, tak penting bagi umat Islam atau siapa yang masuk surga persoalan siang malam. Itu dalam surga. Sedangkan dalam neraka mereka hanya menghadapi atau mendapatkan siksa demi siksa, bukan lagi persoalan siang dan malam. Oke, itu dia di akhirat. Apa pentingnya siang dan malam dalam konteks agama? Kalau konteks alam atau dunia ini, dia tentu dengan adanya siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Dalam kehidupan dunia ini Allah ciptakan siang sebagai tempat atau ruang untuk kita untuk cari nafkah, aktivitas bekerja. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam sebagai pakaian maknanya untuk tempat istirahat. Itu konteks di kehidupan di dunia ini. Nah, kalau siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, itu sudah tak perlu. Kemudian adanya siang dan malam